Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Mau nganu ya? Iya betul. Nanti untuk sebelum Bapak melakukan observasi kelas, kalau boleh tahu hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah baik sekali. Ibu bagaimana Bu? Iya, alhamdulillah baik juga. Nanti kita akan observasi di mana? Nanti kita akan observasi di kelas 7G. Di kelas 7G. Iya betul sekali. Materinya tentang? Materinya tentang bangun ruang sisi datar itu. Bangun ruang sisi datar. Betul. Sebelum Bapak melakukan observasi di kelas, nanti dengan saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk kegiatan pro-observasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran Bapak yang akan lakukan di kelas 7G itu apa? Tujuannya nanti siswa diharapkan bisa mengetahui luas bangun gabungan dari bangun kubus dan balok. Selain siswa untuk mengetahui bangun kubus dan bangun, selain mengetahui luas permukaannya, nanti diharapkan siswa juga mampu untuk menghitung luas volume bangun kubus dan balok itu. Selanjutnya pertanyaannya yaitu bagaimana Bapak mengembangkan area pembelajaran di kelas 7G agar mereka juga mampu mengetahui ya pengembangannya yang ingin dicapai ketika pembelajaran itu. Pengembangan yang ingin saya capai adalah pengembangan intelektual itu. Jadi nanti saya harapkan anak-anak itu bisa mengetahui dengan mudah materi yang saya berikan. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan sosio-emosional, yaitu bagaimana siswa yang nantinya bisa memahami dan bisa bekerja sama dengan siswa yang lainnya dalam kelompok dalam mempelajari materi ini. Oh, berarti pengembangan sosial emosionalnya nanti di dalam kegiatan ini berupa penugasan kelompok. Betul Ibu. Ada lagi? Cukup Ibu. Kemudian yang ketiga nih Pak, strategi apa yang akan Bapak persiapkan agar siswa-siswi atau murid yang Bapak akan observasi itu strateginya bagaimana? Yang pertama yaitu dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning itu. Kemudian pembelajaran dengan media yang nanti diharapkan siswa akan lebih tertarik lagi dan lebih jelas lagi dalam menerima pelajaran itu. Oke Pak Ito, tadi ada beberapa tujuan, kemudian pengembangan dan strategi yang akan Bapak lakukan ketika observasi. Bapak nanti mudah-mudahan ketika pembelajaran Bapak juga mampu menerapkannya, kemudian Bapak juga mampu memberikan kebutuhan setiap pembelajaran siswa di kelas sehingga mereka juga akan mampu menerima pembelajaran yang Bapak berikan. Itu saja dan tetap semangat ya Pak ya. Semangat sekali. Terima kasih Bapak atas observasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran dimulai seperti biasa, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Silakan untuk ketua kelas bisa menyiapkan kelasnya.
anak-anakku semua di hari ini sebelum pelajaran dimulai, tolong kalian bisa lihat meja kalian sudah rapi belum? Kalau belum rapi silakan dihentikan dulu mejanya kalian. Ya, ya, rapi ya. Kemudian silakan pakaian atau bajunya belum rapi silakan dihentikan dulu. Ya, dihentikan dulu ya. Ya. Oh, ya sudah ya. Gini, sebelum pelajaran dimulai seperti biasa kita akan melakukan kebiasaan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak minta satu anak putri yang nanti ke depan untuk menjadi DJ. Silakan. Yuk semuanya berdiri semua. Untuk kebiasaannya, semoga dengan lagu Indonesia Raya tadi kita diberikan kekuatan dan semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Amin. Baik anak-anak, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang bangun ruang sisi dan data. Ini bangun ruang sisi data. Sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang bangun data, misalkan bangun persegi, kemudian ada lagi bangun persegi panjang. Itu adalah nama-nama bangun data. Dan untuk kali ini yang akan kita pelajari adalah bangun ruangnya. Kalau kita ngomongin ruang, berarti nanti kita akan ngomongin tentang isinya gitu. Anak-anakku semua, selanjutnya adalah nanti diharapkan dari pembelajaran ini kalian itu nanti bisa menghitung apa? Menghitung volume apa? Kubus yang bentuknya adalah bangun ruang. Itu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Anak-anak semua, sebelum pelajaran dimulai, nanti Bapak akan membentuk kelompok dulu, ya. Bapak akan membentuk kelompok dulu. Kelompoknya itu masing-masing kelompok 4 anak, ya.
masing-masing kelompok 4 anak, silakan kalian bisa menghadap ke kelompoknya masing-masing ya. Ya, silakan bisa membentuk kelompok ya, depan belakang boleh ya, depan belakang boleh. Langsung bentuk kelompoknya ya, langsung bentuk kelompok depan belakang boleh ya Bapak ya, supaya jadi silakan bentuk kelompok, ayo depan belakang boleh, depan belakang ya. Mas, kamu sama itu ke sana ya. Silakan sebentar. Apa hubungan untuk Bapak ya? Ayo Mas, kamu langsung ke Bapak. Ayo silakan ya. Bapak silakan bisa menempati kelompoknya masing-masing ya. Bapak sudah? Belum? Ya, masih Bapak dulu. Kalau sudah silakan duduk semua. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, Bapak akan mencoba mengaitkan pelajaran yang dulu yang tentang bangun dasar ya. Apakah kalian masih ingat apa enggak? Ingat bangun persegi enggak? Ingat ya, tahu rumus luas alasnya. Luas persegi itu sisi ya, betul sekali, sisi kali sisi. Nah, kalau misalkan ada sebuah bangun persegi, panjang sisinya adalah 5, maka luas bangun persegi itu adalah, silakan yang tahu bisa tunjuk jari. Panjang sisinya 5, maka luasnya adalah ya, tapi yang ngomongin silakan ya, yang bisa berarti itu bagian mana? Luas sama dengan sisi kali sisi. Sisinya panjangnya berarti bagaimana? Iya, 5 kali 5 kali 5 25. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Satu lagi ya, nih misalkan ada sebuah bangun segini, panjang sisinya adalah 10, maka luasnya adalah 7 cm. Oke, sebutkan namanya Naila. Hasilnya 100. Betul masalah? Betul, ada tepuk tangan buat Naila. Oke, jadi sebelum kita lebih jauh, nanti Bapak akan menayangkan sebuah video penjelasan tentang bangun ruang. Silakan kalian perhatikan baik-baik ya, simak baik-baik. Simak baik-baik. Nah, ini barunya, silakan kalian perhatikan baik-baik. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, Pak Beni akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Nah, seperti yang kalian lihat di background video ini sudah ada gambar kubus dan juga balok.
Video ini nantinya akan membahas unsur-unsur yang ada pada kubus dan juga balok, serta bagaimana cara menghitung luas dan volumenya berdasarkan standar yang ada pada kelas 8 SMP. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada pada kubus. Nah, pertama kita wajib mengenal dulu bentuk kubus itu kayak gimana. Kalau kita gambarkan dalam bidang datar, kurang lebih gambarnya kayak yang kiri ini, kubus itu. Tapi kalau dalam dunia nyata, ada banyak sih sebenarnya benda-benda yang bentuknya kubus. Bisa aja kayak dadu atau rubik, ini seperti yang ada di gambar ini juga. Dan kami yakin mayoritas dari kalian yang menonton video ini pasti tahu bahwa benda yang namanya rubik. Ini adalah salah satu mainan asal otak juga. Nah, kalau kamu perhatikan rubik ini, rusuk-rusuknya atau bingkai-bingkainya itu panjangnya pasti sama semua. Contohnya dari titik ini ke samping sama dari titik ini ke atas itu panjangnya pasti sama, atau bahkan ke belakang ke sini juga sama kan. Nah, inilah ciri khas dari kubus. Oke, kita lihat lebih dalam lagi ya. Nah, kubus itu seperti yang tadi gambar yang sudah ada tadi, tapi ini garis-garis ini hijau-hijau ini. Nah, garis hijau ini misal dari A ke B, ini dinamakan dengan rusuk. Dalam pelajaran matematika ini namanya rusuk ya. Nah, rusuk-rusuk pada kubus ini semuanya pasti sama panjang. Jadi misalnya dari A ke B atau B ke C, ini pasti sama panjang. Jadi kalau misalnya AB itu 2 cm, berarti B ke C pasti 2 cm juga. Lalu gimana B ke F? Misalnya B ke F ya, ini kan juga rusuk, berarti ini juga pasti 2 cm di aslinya nanti ya. Jadi ciri-ciri yang pertama kita bisa dapatkan adalah memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jadi ada 12 nih, dari A ke B misalnya, B ke C, C ke G, atau B ke F, A ke D, dan semuanya itu pasti ada 12 rusuk yang sama panjang. Bisa dipahami ya. Lalu kubus juga memiliki 8 titik sudut. Titik sudutnya mana aja? Mulai dari A, titik sudut B, C, D, itu udah 4 kan. Selanjutnya ada E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Total ada 8 titik sudut. Oke, next. Ciri-cirinya memiliki 6 sisi yang sama besar. Oke, jadi gini, kan rusuknya tadi sama besar semua, otomatis sisi-sisi yang menutupi kubus ini juga akan sama besar semua. Misal ya, sisinya itu sisi yang ini nih, sisi ABFE. Nanti ada sisi ABFE. Nanti akan sama dengan sisi yang sampingnya nih. Misalnya BCGF ya, berarti ada BCGF. Terus kan ada 6, yang mana lagi? Berarti ABFE itu sama dengan yang di seberangnya juga tuh. Misalnya DCGH, berarti nanti ada DCGH. Terus yang mana lagi? Bisa aja kan ADHE kan, ADHE. Terus cek lagi, mana lagi? Cek alasnya nih, ABCD, boleh kan? ABCD. Sama tutupnya deh, EFGH. EFGH. Jadi total ada 6 sisi yang menutupi atau menyelimuti kubus ini yang pasti sama besar juga semuanya. Oke, itu bisa dipahami ya, unsur-unsur atau ciri-cirinya yang ada pada kubus. Kalau udah paham, mari kita lanjut ke unsur-unsur yang ada pada balok. Nah, balok ini sebenarnya persis kayak kubus, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau kubus tadi kan semua rusuknya sama panjang, sedangkan balok rusuknya ada yang tidak sama panjang. Makanya kalau kubus tadi misalnya dari sini sampai sini dinamakan rusuk, karena dia tidak sama panjang, maka kita nggak boleh namanya sama juga. Jadi biasanya di Indonesia itu dinamain kalau yang depan ini, yang ke samping ini namanya panjang, sedangkan yang ke belakang namanya lebar, dan yang ke atas atau ke bawah nantinya namanya tinggi. Jadi dalam balok biasanya kita menggunakan istilah panjang, lebar, dan tinggi. Oke, bisa dipahami ya.
Nah, ciri-cirinya masih mirip juga sih sama kubus. Dia memiliki 8 titik sudut. Berarti di sini, 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 dan sini. Berarti ada 8 ya. Nah, karena dia enggak semuanya sama panjang, berarti sisi-sisi yang menutupi balok ini pasti tidak semuanya sama. Tapi dia memiliki 3 pasang sisi yang sama besar. 3 pasang itu yang mana aja? Jadi yang depan, misalnya yang bagian merah ya, yang depan ini sama yang belakang ini. Ini kan panjangnya pasti sama dong, ya kan? Nah, itu pasti sama. Terus yang samping, misalnya Pak Ben pakai hitam deh. Yang ini samping, ke sini, pasti sama dengan sisi yang samping ini kan. Samping kiri sama dengan samping kanan, depan sama dengan belakang. Terus yang mana lagi? Yang atas sama bawah. Berarti yang ini tutupnya ya, pasti besarnya akan sama dengan yang bawahnya, alasnya, gitu. Jadi bisa dipahami ya ciri-ciri dari balok ini. Oke? Nah, kalau kalian sudah memahami konsep unsur-unsur pada kubus dan balok, baru kita mulai masuk ke luasnya. Oke, Gimana setelah kalian menyaksikan videonya, bergambaran ya bahwa kubus itu mempunyai sebuah bagian-bagian, ada yang namanya sisi. Ya, sisi kubus tadi kalau kalian amati itu jumlahnya ada berapa? Nah, kita hitung satu-satu ya. Kita akan menggunakan kelas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisi kubus jumlahnya ada 6. Kemudian selain sisi ada yang namanya sudut. Ya, sudut di kubus ada berapa titik sudutnya? Ada 8. Perhatikan ini poin yang nyala. Kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik sudutnya ada 8. Kemudian satu lagi ada rusuknya. Rusuk itu berarti dari sini ya. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuknya itu ada 12. Jelas ya? Jelas? Oke, kalau jelas nanti selanjutnya Bapak akan kasihkan tugas LKPD setiap kelompok ya. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan ini ya, ini ya. Ini satu. Anggap yang lain sudah ya. Anggap yang lain supaya orang lagi diskusi aja. Silakan lihat LKPD-nya, kalian selesaikan. Coba kalian hitung ya. Coba kalian hitung, selesaikan. Silakan dicoba diselesaikan. Oke, silakan dicoba setiap kelompoknya dicoba ya.
Gimana? Sulit? Oke. Oh gini, kalau sulit kita ini tulis ya, kita es breaking dulu mau? Oh ya, boleh kita es breaking dulu. Kalian tahu nggak ya lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan? Tahu ya? Oke ya, kita akan mainan es breaking dulu. Silakan pensil atau pulpennya diletakkan di meja semua. Ya, nanti clue-nya adalah ini. Clue-nya adalah ikuti apa yang saya lakukan. Ya, ikuti apa yang saya lakukan, tapi jangan ikuti apa yang saya ucapkan, gitu ya. Oke, nanti gini, perhatikan baik-baik. Ayo semuanya lihat sini semua, berdiri semua. Yuk, berdiri semua. Satu, ini nanti kalau saya tunjuk jari satu berarti nanti kalian tepuk. Kalau dua, ijabu. Kalau tiga, bilang. Oke ya. Oke, kita tes satu kali dulu. Yuk, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati. Ya, kayak gitu ya. Kita bisa nyanyi sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Oke, bisa ya. Sekarang fokus ke tangan bawah ya. Tapi jangan fokus sama ucapannya ya. Oke, mulai yuk. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, Injak bumi. Kalau kau suka hati bumi, bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. kalau Kalau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. ya cukup ya. Cukup ya. Sekarang ini ada tugas yang tadi, silakan tugas yang tadi ya. Sudah selesai. Oke, tugas yang tadi silakan satu sama lain bisa meneliti ya, bisa diteliti sama-sama. Silakan ya, bisa diteliti lagi, bisa dicek ulang lagi, bisa diteliti, bisa dicek ulang lagi.
sudah teliti oke ya ya sudah nanti kalau sudah nanti hasil tugasnya bisa dikumpulkan ya bisa dikumpulkan dan selanjutnya nanti Bapak minta satu perwakilan dari kalian nanti untuk maju ke depan ya. Perhatikan, Bapak minta nanti perwakilan dari kalian salah satu untuk maju ke depan, kemudian menyampaikan pembelajaran ini bagaimana gitu ya. Nanti Bapak minta Putri maju ke depan ya Putri ya, menyampaikan pembelajaran hari ini bagaimana, apakah menyenangkan atau gimana ya Putri ya, oke? Apakah tambah semangat atau gimana gitu ya. Silakan Putri untuk maju ke depan menyampaikan kesan atau refleksi pembelajaran pada kali ini. Silakan Bu. Ini dipanggil dulu ya. Saya akan menyampaikan pesan refleksi saya hari ini sangat menyenangkan. Hari ini saya bersemangat karena pembelajaran hari ini sangat dapat dimengerti. Oke, tepuk tangan dulu buat ini ya, Bang Maju. Oke, itu saja anak semua untuk pelajaran pada kali ini. Semoga pembelajaran kali ini nanti bisa membuat kalian lebih semangat, kemudian lebih semangat lagi, dan kalian suatu saat menjadi anak-anak yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semua buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Warmun hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah baik. Sepertinya habis melaksanakan kegiatan Hari Santri nih Pak. Mungkin betul sekali Bu, tadi apel pagi ya Bu ya, Hari Santri Nasional gitu. Untuk hari ini tetap ada KBM atau ada kegiatan memperingati Hari Santri? Untuk kegiatan KBM tetap aja setelah kegiatan apel. Oh ini baik. Berarti KBM full ya Pak ya? Full. Ya. Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan menindaklanjuti tentang observasi kemarin yang sudah Bapak Warmun laksanakan di kelas 7G. Untuk kesempatan kali ini nanti saya akan ada beberapa pertanyaan pasca observasi. Mudah-mudahan ketika observasi tersebut ada peningkatan di dalam pembelajarannya ya. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya. Iya Ibu. Yang pertama Pak, ketika observasi kemarin di kelas 7G untuk area pengembangannya itu apa aja? Untuk observasi kemarin itu ada 4 ya Bu ya, ada 4 area pengembangan. Satu area pengembangan spiritual, yaitu sebelum kita mulai biasa kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada area pengembangan emosional ya, emosional. Yang ketiga itu ada pengembangan sosial, dan yang keempat adalah area pengembangan intelektual. Dan di sini
yang saya lebih tekankan yaitu di area pengembangan intelektualnya itu. Itu berarti untuk emosionalnya kalau boleh tahu seperti apa Pak? Untuk emosionalnya itu biasanya kita menanyakan kabarnya ibu, kabar anak-anak bagaimana, kemudian ada enggak yang tidak berangkat, kalau ada alasannya kenapa, sakit, izin atau apa, demikian ibu itu. Iya baik. Itu berarti nanti masuk ke pembelajaran KSE ya Pak ya. Oke. Kemudian kalau boleh tahu kemarin ketika observasi materi, berarti ini masuknya ke intelektual ya Pak? Iya betul. Untuk materinya tentang apa gitu? Untuk materinya yaitu tentang bangun ruang, sisi datar, pupus dan balok. Itu yang materi yang kemarin saya sampaikan. Ini sebenarnya cuma apa ya Pak? Sebagai bahan diskusi untuk flashback kembali ya Pak tentang materi yang disampaikan ketika observasi. Ketika penyampaian observasi itu kan dengan tadi menyebutkan lebih cenderung ke intelektual area pengembangannya. Untuk area pengembangan intelektual di dalam kelas contohnya bagaimana Pak? Untuk pengembangan area intelektual itu saya coba memodifikasi, artinya melakukan pembelajaran dengan sebuah inovasi, yaitu penggunaan multimedia. Dan yang saya gunakan di situ adalah dengan menggunakan laptop dan LCD. Nah dari situ alasannya adalah satu, supaya pembelajaran lebih menarik lagi, anak-anak juga supaya bisa senang, tidak bosan dalam melakukan pembelajaran itu. Berarti Kita berusaha untuk memberikan kebutuhan pembelajaran murid ya, masuknya ke pembelajaran diferensiasi tadi itu nih Pak. Oke. Selanjutnya nih Pak, ketika melakukan observasi tersebut, apa yang dirasa sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran di dalam kelas? Ini ngomongin yang sudah baik dulu ya Bu ya. Dalam pembelajaran kemarin yang telah saya lakukan, hal yang sudah baik menurut saya adalah tentang keikutsertaan anak-anak dalam pembelajaran itu. Artinya gini, ketika anak-anak diberikan metode ataupun pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, yaitu dengan menampilkan sebuah bangun-bangun datar, pupus ataupun balok di LCD, itu anak-anak mempunyai gambaran yang lebih jelas lagi dibandingkan kalau kita hanya melukis di papan tulis kayak gitu Ibu. Dan di situ saya perhatikan anak-anak itu lebih lebih tertarik lagi itu loh Bu. Motivasi untuk mengikuti lebih jelas lagi. Dan di situ juga saya mencoba untuk membuat sebuah kelompok diskusi. Artinya setelah pembelajaran saya bentuk kelompoknya di dalam pembelajaran itu, sehingga nanti di situ anak-anak bisa melakukan area pengembangan sosial kerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di materi tersebut. Itu Bu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kesulitannya. Kesulitan dalam pembelajaran kemarin satu, ketika dibentuk sebuah kelompok, itu ada kelompok yang pasif dan ada kelompok yang aktif. Artinya gini, anak-anak yang cenderung pasif itu anak-anak yang memang tidak bisa mengikuti dengan baik Bu. Jadi kalau dia tidak bisa menangkap materi dengan baik, dia hanya diam saja. Dan ini menurut saya adalah sebuah kesulitan ya, sehingga menyebabkan kelompok itu tidak jalan sesuai dengan yang saya inginkan. Demikian. Berarti ada peningkatan dan ada yang memang harus ditingkatkan ya. Tadi dijelaskan ada yang memang harus ditingkatkan. Kira-kira rencana selanjutnya, rencana Bapak nih untuk meningkatkan yang dirasa kurang tadi itu kira-kira apa ya? Untuk meningkatkan kekurangan yang tadi saya sebutkan, saya harus bisa lebih memotivasi siswa
dan mengenalkan siswa dalam tugas di dalam kelompok itu, supaya nanti anak-anak bisa bekerja sesuai dengan kelompok tersebut dan bisa aktif semua yang diharapkan. Jangan sampai ada kelompok yang ada anak yang aktif banget, ada yang pasif. Nah, itu yang harus saya lakukan, selalu memotivasi siswa dan menjelaskan kepada siswa untuk tugas-tugas di dalam kelompoknya itu gitu. Kalau misalnya cara lain kayak tutor sebaya gitu Pak, mungkin anak itu kan akan lebih semangat juga kalau misalnya teman yang sudah bisa terus memberikan tutor kepada teman yang memang belum meningkat pembelajarannya, itu biasanya anak tersebut kan akan beda karena sesama teman jadi tidak ada rasa risih. Itu kira-kira bagaimana Pak? Itu mungkin solusi baik ya Bu ya, itu solusi baik tentang tutor sebaya ya. Nanti akan coba saya masukkan ke dalam pembelajaran itu supaya anak-anak bisa saling memfasilitasi. Artinya yang sudah bisa, yang sudah tahu, mereka supaya bisa menjelaskan kepada teman-teman yang belum tahu, dan mudah-mudahan nanti teman-teman atau siswa yang belum tahu itu akan lebih terbuka lagi kepada siswa yang sudah tahu kayak gitu Bu. Terima kasih Bu untuk masukannya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang rencana untuk meningkatkannya. Kira-kira dari rencana tersebut kapan akan dilaksanakan peningkatan tersebut? Tentunya kalau kita ngomongin waktu kapan, bisa saya pastikan semakin cepat itu semakin baik Bu. Jadi nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya tingkatkan untuk kelemahan-kelemahan atau kesulitan tadi yang saya temui supaya kedepannya akan lebih baik lagi. Mungkin di pertemuan minggu depan bisa saya laksanakan. Baik Bapak, nanti ketika Bapak sudah melaksanakan rencana peningkatan tersebut, bolehkah saya melihat hasilnya gitu sebagai bahan apa ya, bahwa dari pembelajaran observasi itu sudah ada peningkatan? Monggo Ibu, dengan senang hati saya tunggu di dalam kelas gitu. Maksudnya biar kita juga sama-sama belajar, karena kan di dalam pembelajaran itu pasti ada plus minusnya. Jadi saya juga nanti belajar dari Bapak, dari kelas yang Bapak laksanakan pembelajarannya, sehingga ketika saya juga melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut, saya memahami kelemahan dari kelas-kelas itu. Monggo Ibu, dengan senang hati. Oke Bapak, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan itu beberapa pertanyaan pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin ya Pak, tanggal 12. Tanggal 12. Dan pokoknya saya tunggu hasil peningkatan tersebut. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.